Halo anak-anak kami semua, semoga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita coba pembelajaran yang pertama kita. Bapak akan buat dalam bentuk video, di mana pembelajaran bab 1 adalah pembelajaran desain grafis. Desain grafis menggunakan aplikasi vektor. Namun, sebelum kita masuk kepada aplikasi CorelDRAW, perlu kita ketahui bahwa karya desain grafis terbagi dua, yaitu desain vektor dan desain atau grafis bitmap. Saya ulangi, grafis vektor dan grafis bitmap. Yang disebut dengan grafis vektor adalah grafis yang dimana dari awal dia sudah digambar dari titik-titik terkecil. Saya ulangi, perbedaannya adalah grafis vektor dibuat dengan perhitungan matematis sehingga tidak akan pecah walaupun dibesarkan ukurannya. Contoh gambar-gambar ilustrasi yang digambarkan dari awal dari satu titik, di mana semua gambar itu dibuat secara manual. Nah, gambar-gambar itu jika diperbesar tidak akan pecah. Kemudian grafis yang kedua adalah grafis bitmap. Grafis bitmap adalah gambar yang dibuat dari kumpulan titik-titik berwarna atau kumpulan titik-titik bitmap yang akhirnya membentuk suatu bentuk gambar. Apa contohnya? Contoh dari gambar bitmap adalah gambar hasil kamera perangkat teknologi, semisal kamera HP, kamera laptop, dan kamera untuk fotografi. Nah, gambar yang dihasilkan oleh kamera itu kalau diperbesar akan pecah. Tentu pernah kalian mencobanya ya. Coba kalian foto atau ambil satu hasil foto dari kamera ponsel kalian, kemudian kamu perbesar atau zoom sampai beberapa kali sehingga dia ada titik-titik, kotak-kotak atau gambar itu pecah. Ada dia ukuran maksimal yang bisa batas sehingga dia tidak pecah. Nah, itu dia. Sedangkan kalau kita lihat gambar vektor, dia tidak akan pecah dari perbesaran gambar. Nah, sekarang kita lihat tampilan CorelDRAW seperti yang ada di depan kita ini. Mengenal CorelDRAW, ini versi CorelDRAW 13 atau X3 ya. Nah, sekarang sudah versi di atas 13 sudah banyak ya. Namun ini kita gunakan, tidak perlu versi-versi yang tinggi. Dari segi tampilan kita bisa lihat seperti ini. Kalau di dokumen yang Bapak bagikan, dia ada di halaman 4. Boleh kalian sambil buka halaman 4 dokumen elektronik yang Bapak kirimkan. Namun jika tidak, nanti kan bisa dibaca-baca. Silakan diikuti dulu. Yang bagian atas title bar, kemudian menu bar yang tertulis di sini file edit. Kemudian ada toolbar, kemudian ada lagi property bar, ini ke kanan. Kemudian ada toolbox, yaitu alat-alat untuk mengerjakan gambar. Kemudian ada drawing page atau gambar pekerjaan atau tempat kita bekerja. Kemudian ada navigator page dan
ada status. Nah, secara umum ini sudah paham kalian ya, karena ini tampilan seperti ini secara umum ada di setiap aplikasi di sistem operasi Windows, hanya perbedaan-perbedaan fungsinya ya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, kalau kita lihat di sini secara umum kegunaan dari tools ini ada di dokumen halaman 7 ya. Kegunaan tools ini semuanya halaman 7, tidak perlu saya jelaskan satu persatu untuk menghemat durasi video yang akan kamu putar. Ini bisa nanti kamu baca sendiri. Nah, sekarang cara penggunaan sederhana akan saya contohkan. Misalnya untuk membuat persegi, tentu kita pilih tools rectangle, kita klik, kita seret, dan ketebalan garis bisa kita ubah dari sini ya. Kemudian ada lingkaran, bisa kita buat seperti ini. Ketebalannya bisa diatur dari sini. Kemudian untuk mewarnai ini atau membuat fill, ada di bagian warna di kanan. Seperti itu ya. Nah, untuk tools yang paling atas ini disebut dengan pick tool untuk memilih gambar. Ini yang sering digunakan ya. Nah, di dokumen yang sudah Bapak kirimkan ada di halaman 6 kegunaan toolsnya semuanya. Ada halaman 6 dimulai dengan A, pick, kemudian save edit sampai dengan yang terakhir halaman I ya, halaman I bisa kamu baca di rumah. Sekarang akan kita coba membuat logo sederhana yang halaman 13.